Halo. Sebentar kita mau mulai ibadah kita. Mari kita siapkan segala hati kita untuk kita dapat datang, kita fokus mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita mengangkat pujian bagi tantangan kami.
perjalanan ibadah kami ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan melalui ibadah kami ini Tuhan, kami boleh pulang dengan sukacita yang datang daripada Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan disapa kanan kirimu. Kita mengangkat pujian, mari kita sama-sama aja. Yang
Mari kita siapkan setiap hati kita untuk kita dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan.
tahu sekalipun ada banyak masalah, ada banyak persoalan, tantangan kehidupan, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Dan kami yakin dan percaya malam hari ini pujian yang kami naikkan, pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba waktunya kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, yang kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan ada satu pertolongan, ada satu kekuatan, bahkan pemulihan terjadi atas kehidupan kami. Kami berdoa segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami, yang bersatu hati kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat malam hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik semuanya? Luar biasa ya. Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang tidak asing, yaitu Tuhan gembalaku yang baik. Kita akan baca bersama-sama hitungan yang pertama sampai hitungan yang ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Ini adalah Mazmur Daud. Dan dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini adalah pengalaman Daud. Daud itu seorang penggembala juga, ya, kambing dombanya dia mengembalakan. Tetapi dalam ayat yang pertama dia katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyadari dia pun seorang gembala, tapi dalam hidupnya dia bukan hanya gembala, tapi dia juga domba. Dan dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi gembalanya. Tuhanlah yang menjadi gembala dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ketika Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat itu ada dua pemisahan. Artinya Tuhan itu mengembalakan kita, mengembalakan Daud juga. Daud menyadari di saat yang aman. Karena dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga itu berbicara tentang yang sangat aman. Keamanan artinya pada saat aman pun Tuhan itu menggembalakan hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di saat yang aman Tuhan menyertai hidup saya dan kita semua. Dia menjadi gembala yang sangat baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam poin yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, dalam ayat yang keempat yang B, dikatakan begini, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, kita tahu ada gembala
Gembala juga gembala upahan. Artinya gak selama gembala itu baik. Ada gembala baik, tapi ada gembala yang upahan. Tapi Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, yang artinya bahwa Tuhan itu akan menuntun Daud di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Dan Daud menyadari bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak menuntun dia di jalan yang tidak benar. Pasti di jalan yang benar. Dan di dalam ayat yang keempat, Daud katakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya ada hal yang dalam ayat yang keempat, poin yang kedua, ada hal yang tidak aman. Apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya saya kurang fasih ya mengatakan. Tapi kata lembah kekelaman itu, waktu saya melihat tempat lembah kekelaman yang dimaksud oleh Daud ini adalah di mana itu lembah, ya lembah itu, tapi bukannya padang rumput, bukan. Tetapi itu adalah batu. Lembah itu yang berjalan batu. Sisi kanan dan sisi kiri itu batu naik turun dan sangat terjal. Dan di tempat lembah itu sepi, dia terjal dan sempit. Tetapi setelah melewati lembah kekelaman itu, di depannya itu ada lembah yang ditumbuhi dengan banyak tumbuh-tumbuhan untuk makanan para domba. Nah, Daud menyadari sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, yang artinya apa? Itu terjal, itu sempit, itu bebatuan. Bahkan boleh dikatakan ada satu ayat dalam kitab Mazmur juga, lembah kekelaman itu dikatakan lembah bayang-bayang maut. Karena kalau sekali jalan salah menginjak, maka itu urusannya jatuh masuk ke dalam jurang. Lembahnya sangat terjal, sangat tidak aman untuk dilewati. Tapi di balik lembah yang kelam itu, lembah yang sangat dikatakan bahwa di dalam bayang-bayang maut, di balik itu semua ada makanan untuk para domba. Nah, Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia tahu bahwa Tuhan akan menuntun, memimpin dia di jalan yang aman dan juga di jalan yang tidak aman. Ada berapa banyak hari ini kita merasa kalau di tempat yang tidak aman pun mungkin kayaknya di situ tidak ada Tuhan. Kita berkata demikian. Saya baru bersaksi kepada seorang bapak karena tadi siang datang ke rumah minta doa. Ya, beliau minta tolong didoakan untuk anaknya. Lalu saya bersaksi kepada bapak ini, saya bilang, saya katakan demikian kepada bapak ini. Ada saat ini memang ada satu gembala, ya gembala sidang di daerah BSD situ. Dia seorang gembala, jemaatnya banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini bapak gembala itu nggak tahu bagaimana ya, entah anaknya berbisnis atau bagaimana, sehingga akhirnya hartanya 5M, ya, bukan 5.000 ya, 5M yang sama gitu ya. Kalau jadi kerupuk mungkin saya bilang 1 permata penuh gitu ya, itu raib. Dan bapak ini, seorang bapak gembala ini gak bisa untuk bertemu dengan orang. Dia tidak mau keluar, dia tidak mau kemana-mana, dia tidak mau berjumpa dengan orang. Saya cuma bisa bilang begini, ada kalanya Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah yang kelam. Tidak semuanya kita berjalan di tengah-tengah yang aman, padang yang berrumput hijau. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita mungkin masuk dalam lembah yang kelam. Tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, sehingga Daud katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
kekelaman, percayalah bahwa Tuhan juga beserta dengan kita. Percayalah dalam lembah kekelaman itu ada gadanya, ada tongkatnya Tuhan yang menghibur kita. Yang artinya dia siap untuk menolong kita. Kadang-kadang kita nggak tahu maksud dan rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang hari ini kita berkata kita baik, tapi berapa waktu kemudian ya seperti kesaksian Mama Mary ya, saya boleh bersaksi ya. Baru pulang gereja, tiba-tiba tasnya ketinggalan, handphonenya hilang. Kadang-kadang Tuhan izinkan, tapi pada waktu itu juga Tuhan masih lagi berkati Mama Mary. Kita nggak tahu, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Kita nggak ngerti. Di balik lembah yang kelam itu, di balik itu ada makanan untuk para domba dan harus dilewati itu. Itu harus dibawa atau harus lewat dalam lembah kekelaman itu. Lembah yang penuh dengan batu, yang terjal, yang sepi. Bahkan dikatakan lembah itu bukan hanya lembah kekelaman, tapi lembah bayang-bayang maut. Gak enak. Tapi kalau Tuhan izinkan kita berjalan ke tempat itu, kita harus melewati itu semua. Percayalah bahwa gadanya dan tongkatnya itulah yang akan menolong hidup saya dan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita tahu Tuhan itu luar biasa. Dia tuntun saya, dia tuntun Bapak Ibu Saudara dalam jalan yang aman dengan segala berkat-berkatnya. Tapi waktu Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman, saya yakin dan percaya ada gada dan tongkat Tuhan yang akan menolong saya dan kita semua. Pertanyaannya hari ini, kita sebagai domba, saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai domba, bagaimana sikap hidup kita? Kita tahu sekarang bahwa Tuhan dia, Alkitab katakan, Daud katakan, dia adalah gembala, takkan kekurangan aku. Artinya Tuhan itu menjadi gembala hidup kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Waktu Tuhan menjadi gembala hidup kita, dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, makanan ada. Lalu apalagi kalau kita tahu Tuhan adalah gembala kita, dia akan membimbing kita ke air yang tenang untuk kita minum, untuk kita dapat nikmati. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Kalau di saat yang tidak aman, Tuhan juga adalah gembala kita. Gadanya dan tongkatnya itulah yang akan menghibur kita, yang akan menolong hidup saya dan kita semua. Masalahnya hari ini, bagaimana sikap kita sebagai domba? Pertanyaan demikian. Kita tahu sekarang Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik. Di saat senang, saat susah, saat gembira, saat sedih, Tuhan hadir. Tuhan ada. Tapi bagaimana dengan sikap hidup kita sebagai domba ini, supaya kita menjadi domba yang baik? Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, coba kita lihat dulu. Ayat ini kita kasih garis dulu, kita lihat ke kitab Yohanes. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada para murid-muridnya, Injil Yohanes 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Di dalam ayat yang ke-27 demikian. Ayat yang ke-27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Ayat yang ke-28, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang domba, apa yang harus kita tahu? Status kita karena kita domba, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Yang pertama adalah kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Kita harus punya relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Tuhan adalah gembala kita. Kita tahu Dia akan tolong, Dia akan memberkati, memberikan satu kemenangan, pertolongan yang luar biasa. Tapi kita sebagai
sebagai domba, apakah kita ini mengenal Tuhan dengan baik? Kata mengenal Tuhan dengan mengenal aku, kata mengenal aku itu artinya mempunyai sebuah hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Ada berapa banyak dari kita hari-hari ini kita hanya seperti orang Kristen yang kalau menurut saya KTP saja. Kita gak punya hubungan relasi yang baik. Betapa kita rindu berjumpa dengan Tuhan, betapa kita rindu menikmati hadirat Tuhan. Karena ada banyak orang ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, masalah dan persoalan yang dicari bukan Tuhan. Yang dicari bukan Tuhan, tapi yang dicari adalah hal-hal yang lain. Padahal kita harus mempunyai satu hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-domba itu harus mendengarkan suara gembala. Tahu Bapak Ibu saudara-saudara, tongkat gembala itu dia seperti melengkung gitu ya, melengkung, lalu ada kerincingannya. Jadi setiap gembala jalan tuh bawa kerincingannya gitu ya, tongkatnya diketuk-ketuk di tanah gitu kerincingannya, dan dombanya itu akan mengikuti. Kalau zaman sekarang, saya ingat beberapa tahun yang lalu pada waktu di sini masih sepi dan banyak padang rumput itu ya, belum jadi rumah, itu ada seorang nenek dengan anaknya menggembalakan kambing, ya kambing. Tapi ini kambingnya di depan, gembalanya di belakang. Nah, dia lari ke sono, lari ke sini. Gitu. Tapi kalau domba dan gembala di Israel itu, mereka gembala itu di depan, itu pukul-pukul dia punya tongkatnya, dombanya mengikuti. Makanya Alkitab katakan ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, mendengarkan suara Tuhan. Harus kita punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur malam hari ini Bapak Ibu Saudara boleh ada dalam rumah Tuhan. Walaupun kita mulai ngantuk-ngantuk ya, capek-capek dikit ya, mungkin yang pagi saya udah pusing kepala ya, apalagi kalau habis petik cabai tangan panas gitu ya, nah udah capek, tapi boleh hadir pada saat malam hari ini. Saya bersyukur. Kenapa? Karena kita ingin menjalin satu hubungan dengan Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Anda di rumah harus berdoa, harus membaca firman Tuhan. Ya, Bapak Gembala dengan setiap paginya memberitakan firman lewat video pendek ya. Saya bersyukur kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara bisa dengar renungan itu. Karena itu mengisi hati kita ini, untuk kita bisa memiliki satu relasi hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan, menguatkan kita. Dan bagaimana kita punya hubungan yang baik kalau kita tidak pernah berkomunikasi? Orang tua dengan anak aja kalau tidak pernah komunikasi, putus komunikasi, rasanya kurang dekat. Suami istri pun kalau berjauhan, kurang komunikasi, rasanya kurang dekat. Tapi kalau kita memiliki satu hubungan relasi, berkomunikasi selalu dengan Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan, beribadah, berdoa, memuji, membaca firman Tuhan, saya yakin kita merasakan satu hubungan yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pergi dengan Bapak Gembala untuk mendoakan seorang ibu yang sakit. Ada seorang bapak yang menjaganya, dan bapak ini bukan orang anak percaya kepada Tuhan. Lalu Bapak Gembala bilang begini, mami berdoa. Saya berdoa untuk ibu itu. Saya pegang ranjang rumah sakit itu, saya berdoa untuk ibu itu. Selesai saya berdoa, amin. Saya bingung, ya. Memang yang didoakan tidak nangis, yang berdiri nih bapak-bapak nangis. Dia ambil tisu, dia nangis terus. Dia bilang, tidak tahu dia ngomong apa. Terus saya lagi ngomong lagi, saya lihat lagi, dia masih nangis.
Lalu saya bilang begini, Bapak mau nggak didoakan? Mau, saya langsung berdiri, saya doakan. Karena kita ini butuh Tuhan. Betul. Kalau kita tidak beribadah, kita tidak berdoa, kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak memuji nama Tuhan, kita tidak dengarkan, kita tidak punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan rasa kekosongan ini dalam hati, dalam hidup ini. Rasa kosong. Makanya saya suka seringkali sedih. Kalau ada sedikit masalah, tidak mau ke gereja. Ada sedikit ya pertentangan, mungkin ada rasa tidak mau ke gereja, tinggalkan jam ibadah. Saya sangat sedih. Kenapa? Masalah itu untuk dihadapi, tapi yang pasti hubungan kita dengan Tuhan itu harus dekat, harus terjalin selalu. Masalah personal harus memang kita hadapi, memang itu masalah, memang itu persoalan, harus kita jalani. Tapi ingat satu hal, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang selanjutnya dengan cepat saja ayat yang kelima dikatakan demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang selanjutnya adalah kita sebagai domba. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku. Berkat yang Tuhan berikan, kita harus belajar untuk menerima dengan ucapan syukur. Kadang-kadang kita tidak tahu Tuhan memberkati kita mungkin dengan 5.000, Tuhan memberkati kita dengan 10.000, ya, atau Tuhan memberkati kita dengan 100.000, 200.000. Terimalah itu dengan ucapan syukur. Masing-masing porsinya berbeda-beda. Saya tidak bisa ngiri tuh sama orang yang dapat uang 100 juta mungkin setiap hari. Saya tidak boleh iri, karena mungkin kapasitas saya tidak sampai di sana. Seberapa yang kita dapatkan, 5.000 kah, 10.000 kah, 100.000 kah, memang itu berkat datangnya daripada Tuhan. Ucapkanlah, naikkanlah ucapan syukur. Kita bersyukur. Kita masih boleh ada hari ini, itu semua karena Tuhan. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dengar berita yang sangat menakutkan. Ya, dolar 18.000 ya, itu Florence sampai ngikutin perjalanan dolar dan emas. Sampai saya juga kadang-kadang geli sendiri ya. Saya kadang suka bilang kita di rumah nggak punya dolar, ya, kita ngikutin. Dalam arti emas naik turun, kita mau beli emas, kita nggak ada. Tapi diikutin tuh berita ini. Karena melihat ya, si Jen sekarang kalau berbicara dengan saya indeks ekonomi. Mengingat indeks ekonomi sedang susah, jadi kita makan Indomie sama telur. Sekarang bilangnya indeks ekonomi. Saya tergeli-geli hari ini ya, karena Jen itu pakai bahasa indeks ekonomi. Saya nggak tahu belajar dari mana, karena semuanya yang si Floren ikutin berita emas, ya ikutin berita dolar, sampai saya geli-geli sendiri. Mami, dolar udah 18.000. Pertama 17.990. Dia bilang 18.000. Oh iya, waduh bahaya kata saya gitu ya. Tapi saya pikir-pikir lagi, kita nggak pakai dolar, pakainya rupiah, ya biarin aja dah. Ya, emas lagi mahal. Pengen ada satu pekotol lagi ini. Sekarang harus beli emas, beli banyak-banyak emas. Ya, sudah gini, kalau kita beli emas nanti kita nggak makan sebulan. Terimalah yang Tuhan sudah berikan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur, walaupun pas-pasan, terimalah dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah menyediakan hidangan bagi kita. Yang selanjutnya dalam ayat yang ke-6, poin yang terakhir. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dalam ayat yang ke-6, muliakanlah Tuhan sepanjang hidupmu, sepanjang masa. Sepanjang engkau masih bernafas, kecuali engkau sudah tidak bernafas, artinya sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi selama engkau bernafas, muliakanlah nama Tuhan. Jujur saja kadang-kadang ya, saya pun sebelum tidur sudah berdoa, lagi tidur masih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sampai saya akan tertidur. Kadang-kadang saya terbangun tengah malam, Bapak Gembala lagi penyembahan dalam tidurnya. Ya.
tidur. Kadang-kadang Bapak Gembala suka ngigonya, terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kadang-kadang saya panggil, Pi, iya, tidur tapi penyembahan pada saya ya. Kenapa? Kita perlu memuliakan nama Tuhan. Satu ucapan syukur, kita bersyukur ya. Hari ini kita gemuk, kita bersyukur ya. Ya nggak kurus-kurus kayaknya ya. Sampai Fuaran bilang gimana ini kurusnya? Kurusnya udah gemuk ini. Saya kadang sekali dengan saya pun sama naik timbangan saya ya. Bersyukur. Walaupun kita hidup apa adanya, kita bersyukur. Muliakanlah nama Tuhan. Sekalipun kita saat ini kalian berhadapkan dengan situasi yang sulit, keadaan yang sukar, tetaplah memuliakan nama Tuhan. Alkitab katakan, sepanjang umur kita, seumur hidup kita, sepanjang masa, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Yang artinya tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Ya, tetaplah ada dalam rumah Tuhan. Saya kadang-kadang Bapak Gembala kalau di akhir tahun terus suka bilang gini, ingat lihat ya kiri kanannya ya. Masih ada nggak nih tahun depan? Masih setia nggak ini beribadah? Kadang-kadang saya sedih kalau hari tidak ibadah, bangku-bangku yang kosong ya. Hari Minggu udah datang, Rabu udah datang, Kamis udah datang, Sabtu udah datang, Minggu lagi nggak datang, saya sedih. Karena saya merasa hidup ini ya, selagi Tuhan kasih kesempatan, ya, kita perlu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya minta diri masuk dalam doa. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak yang baik dan memberkati hamba-Mu dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan, kiranya apa yang disampaikan kami dapat melakukan dalam sehari-hari kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan kami akan memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan
sudah 2 malam, jam 7 malam. Jadi saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama hadir. Mari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, memperbanyak waktu-waktu kita untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan ya. Mengingat situasi yang sebenarnya sudah kredit hari-hari ini ya, tapi kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Seorang ibu bersaksi, ada masalah ini belum selesai muncul lagi. Ini belum selesai muncul baru lagi gitu. Sampai saya bilang dalam hati selamat ya gitu. Selamat atas Tuhan izinkan mengalami sesuatu gitu. Jangan lihat sekarang tapi lihat depannya. Ya, lihat ke depan ada tangan Tuhan yang akan membukakan jalan gitu. Jadi mari kita terus bersemangat mengisi hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa. Allah yang telah mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada kami, yang menuntun, membimbing dan memelihara kami, membawa kami ke tempat air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, dan sekalipun kami harus mengalami lembah kelam, gada dan tongkat Tuhan itu yang akan terus menghibur kami. Karenanya taruhlah keyakinan di dalam hidup kami, dalam keadaan suka maupun duka. Tuhan tetap ada bersama dengan kami, sebab Engkau Allah Immanuel yang menopang dan menolong kami. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami, diberkatilah rumah tangga kami. Kami meletakkan segala pengharapan kami hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang dapat menolong kami. Berdoa bagi Bapak Diki, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Berdoa bagi Bapak Merlan Sigalingging, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jamah memberkati Opung Bonar, Ibu Maria, Oma Mariani. Hamba berdoa buat anak kami Kering Samuela. Nyatakan kemurahan-Mu, pintu anugerah-Mu bersama dengan mereka. Jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kekuatan Roh Kudus menyertai dan memampukan mereka untuk melewati setiap kesulitan yang harus mereka alami. Diberkatilah kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memimpin memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.